Kita baca satu ayat di ayatnya yang pertama. Galatia pasal 5 ayat 1. Satu, dua, tiga. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara Galatia 5 ayat 1 tentang kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Amin. Haleluya. Saudara, ini merupakan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena setelah dijajah dengan beratus-ratus tahun lamanya, dengan begitu banyak penderitaan, dengan begitu banyak perbudakan, perhambaan, setelah 350 tahun, maka Indonesia mendeklarasikan dirinya untuk menjadi sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini masih merupakan gegap gempita dari suasana kemerdekaan bangsa kita. Ini masih dalam suasana kegembiraan, masih dalam suasana syukur karena Tuhan begitu baik bagi bangsa Indonesia, merdeka hingga di usia yang ke-78 tahun. Nah, sesuai dengan pembacaan firman Tuhan malam ini tentang kemerdekaan Kristen, kemerdekaan yang asalnya dari Tuhan. Satu ayat saja yang kita baca malam ini menekankan bahwa kita sungguh-sungguh merdeka apabila hidup kita dimerdekakan oleh Kristus. Amin. Amin. Jadi tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh di luar dari Kristus. Itu bahasa yang sederhana. Kemerdekaan itu menjadi penuh. Kemerdekaan itu sungguh-sungguh dinyatakan ketika Kristus Yesus yang diurapi itu yang memerdekakan kehidupan kita. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudara. Malam hari ini kita akan membahas tentang arti merdeka dalam kapasitas kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan-jangan kita berpikir sudah merdeka secara rohani, tapi sebenarnya kita sedang diperhamba. Tapi sebenarnya kita sedang tinggal dalam tinggal dalam satu kungkungan yang membuat kita tidak bebas untuk bergerak dalam roh, dalam pelayanan itu sendiri. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 1 sekali lagi menegaskan bahwa orang yang sungguh-sungguh merdeka dikatakan merdeka apabila kehidupannya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pengertian merdeka bisa diartikan sebagai apa? Ya. Tidak perlu menurut kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI. Orang berpikiran yang sederhana. Merdeka itu artinya bebas. Apalagi tidak ada yang menghalang-halangi, bebas berekspresi, bebas bertindak, berkreativitas, tidak ada yang membatasi. Itulah arti merdeka yang sesungguhnya. Dan ketika kita membaca Galatia 5 ayat 1, di situ kita mendapati bahwa ternyata
Benar? Amin. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Karena itu kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia dalam pelayanan, ingat, kita memerlukan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup memerdekakan hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup membuat kita lepas, bebas dari segala keterikatan dosa, dari segala tungkungan sakit penyakit, dari segala hal-hal yang membuat kita terbebani, terhimpit oleh pergumulan. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi sekali lagi, satu ayat yang kita baca menegaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa membuat dirinya benar-benar merdeka selain Yesus Tuhan yang memerdekakan orang itu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, bagian yang pertama yang kita akan renungkan bersama malam hari ini tentang kemerdekaan. Intisari dari ajaran Injil, dari ajaran kitab suci adalah kita dimerdekakan dari dosa dan kutuk. Amin, saudara. Amin. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari dosa dan kutuk. Saya katakan tadi bahwa tidak ada manusia yang bisa benar-benar membebaskan dirinya sendiri selain Tuhan yang datang membebaskan. Dalam kuliah Fakultas Teologi, kami mempelajari bahwa ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah dan tidak layak untuk mendekat kepada Allah. Bagaimanapun caranya manusia ini berusaha, dia tidak bisa mendekat kepada Allah. Jalan keluarnya apa? Kalau manusia sudah mencoba tapi tidak bisa mendekat kepada Allah karena Allah itu kudus, Allah itu berkuasa. Solusinya, jalan keluarnya satu-satunya adalah Allah ini yang datang kepada manusia. Amin. Haleluya. Intisari pengajaran kitab Injil, Allah mengambil rupa sebagai manusia, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya, menebus dosa kita semua, dan memerdekakan kita dari hukum perhambaan dan kutuk. Allah sendiri yang datang mengambil rupa sebagai seorang manusia untuk membuat kita terlepas dari segala sakit penyakit, dari segala dosa, dari segala kutuk-kutuk perhambaan. Amin. Haleluya. Dosa ini membelenggu sejak kehidupan Adam dan Hawa. Kisah di Taman Eden. Dan ini terus memburu manusia. Makanya ketika kita dalam pembaptisan, kita didoakan setiap dosa-dosa pribadi, dosa-dosa turunan, dosa-dosa warisan diputuskan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Ketika itu sudah diputuskan, memang kita punya peluang untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak lagi terikat di situ. Ketika kita sudah hidup baru, ketika kita sudah lahir baru, ada peluang memang untuk berbuat dosa. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu mengendalikan diri supaya kita tidak melakukan dosa itu. Haleluya. Kami di teologi belajar, apa bedanya manusia Yesus dengan manusia seperti kita? Yesus kan manusia. Ketika dia turun, 100% manusia, 100% Allah. Ketika dia turun, jadi manusia. Nah, kita juga manusia. Sekarang, apa bedanya? Ketika Yesus menangis, kita juga menangis. Manusia biasanya marah, Yesus juga pernah marah, ya kan? Ketika manusia bersedih, berduka cita, Yesus juga berduka cita ketika Lazarus mati. Ketika manusia merasakan lapar, Yesus juga merasakan lapar. Makanya dibuatlah ikan goreng yang ada di kitab Injil. Jadi apa bedanya manusia kita sekarang dengan manusia Yesus? Apa bedanya? Jawabannya adalah manusia kita punya peluang dan punya satu kecenderungan untuk berbuat dosa. Tapi Yesus
meskipun punya peluang untuk berbuat dosa, dia tidak akan cenderung melakukan dosa. Karena dia bukan cuma manusia, tetapi dia juga Allah sendiri. Amin. Bisa pahami maksud saya? Jadi kalau punya kesempatan berbuat dosa dan kita bisa melakukannya, tapi manusia Yesus tidak. Ada peluang berbuat dosa, ada peluang untuk marah, ada peluang untuk melakukan hal-hal yang tercela. Tetapi Yesus ini dalam rupanya sebagai manusia tidak punya kecenderungan untuk melakukan dosa karena asalnya dari surga. Amin. Itulah bedanya. Oleh karena itu, Yesus yang kita sebut Bapa, yang kita panggil dalam setiap doa kita, Dialah yang memerdekakan kita dari dosa dan kutuk perhambaan. Jadi kita semua di sini adalah orang-orang yang bebas. Indonesia ketika menjadi negara yang bebas, dia bisa mengatur segala sesuatu dengan leluasa. Tidak berada dalam tekanan, tidak berada dalam himpitan. Bisa saja kan dalam masa-masa penjajahan, mau suka begini pemerintahnya penjajah dan tidak bisa. Mau ambil seluruh hasil rempah-rempah untuk Indonesia, penjajah bilang tidak bisa. 10% saja kepadamu dan 90% kepada kami. Contoh. Nah, jadi tidak leluasa dalam masa-masa penjajahan, dalam kutuk-kutuk, dalam kuk perhambaan. Tetapi Allah yang kita sembah, Dia yang menganugerahkan kebebasan kita, bukan cuma untuk negara Indonesia, tapi kebebasan bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan, bebas dari dosa dan kutuk perhambaan. Amin. Haleluya. Orang yang percaya bukan berarti tidak lagi berbuat dosa, tetapi ada kesadaran penuh bahwa dia adalah milik Allah. Roh Kudus akan bekerja dalam hatinya, dalam pikirannya, supaya ketika ada peluang untuk berbuat dosa, Roh Kudus akan berbicara. Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu dalam pikiran, dalam hati kita, supaya tidak melakukan hal-hal yang berbuat dosa itu. Amin, saudara. Haleluya. Ada satu istilah yang saya sukai dalam Perjanjian Baru yang menggambarkan tentang pembebasan dari dosa ini. Saya catat namanya polutrisis. Nah, istilah ini namanya polutritis. Maaf, polutrisis ya. Jadi istilah ini namanya polutrisis, berarti pembebasan berdasarkan pembayaran harga tunai atau tuntas. Polutrisis, pembayaran berdasarkan harga tunai atau tuntas. Dan firman Tuhan mencatat, kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Galatia 5 ayat 1 tadi bilang, tidak ada orang yang akan benar-benar merdeka kecuali jika Kristus yang akan memerdekakan dia. Amin. Haleluya. Makanya bagian yang pertama ini patut kita ingat dengan baik. Meskipun sudah sering digaung-gaungkan, sudah sering diingat-ingatkan, sudah sering didengar-dengar setiap khotbah, di ibadah kunjungan, di ibadah raya maupun ibadah-ibadah wilayah lainnya tentang penebusan. Tetapi ini adalah intisari dari Injil. Bagaimana kasih Yesus kepada manusia. Haleluya. Kita ini orang-orang yang ditebus, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang merdeka. Jadi jangan mau lagi kita memberikan diri kita diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi kehidupan kita diperhamba oleh kutuk-kutuk, oleh perkataan sia-sia dari orang-orang yang menyerang kita. Kau tidak berharga. Kau tidak berguna. Latar belakang keluargamu miskin. Engkau tidak dapat melakukan apapun. Oh, kata siapa? Firman Tuhan bilang engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Nilai seseorang bukan dilihat dari seberapa kaya dia. Meskipun
penting, tetapi bukan itu yang jadi ukuran. Bukan dilihat dari seberapa pintar seseorang. Meskipun pintar itu penting, tapi itu bukan jadi ukuran. Tetapi hakikat manusia adalah bagaimana dia memiliki Kristus di dalam hatinya. Amin. Kalau Kristus ada di dalam hatinya, meskipun dia tidak punya apa-apa, tetapi dia kaya dalam kekuatan kuasa Allah. Apalagi orang yang punya Kristus, pun dia pintar, pun Tuhan anugerahkan harta benda, maka semua akan dia pakai untuk memuliakan nama Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari kita sebagai orang-orang yang merdeka, ingat baik, jangan memperhambat diri kita kepada dosa, karena kita ini sudah bebas, dibayar lunas dengan darah yang mahal, dengan daging yang tercabik-cabik. Itu harus kita sadari benar. Itulah fungsi perjamuan kudus di setiap awal bulan, supaya kita tidak melupakan kebaikan Tuhan, tidak melupakan kasih Tuhan. Selalu ingat keberadaanku hanya karena Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jadi yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa dan kutuk perbudakan. Dan yang terakhir, bagian yang kedua adalah kalau dimerdekakan dari dosa, maka yang kedua dimerdekakan untuk hidup bagi Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Haleluya. Dari dan untuk. Dimerdekakan dari dosa, yang kedua dimerdekakan untuk hidup bagi kemuliaan Allah, hidup bagi pekerjaan Allah, hidup bagi kerajaan Allah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini harus didasari dengan iman, dengan kepercayaan bahwa ketika kita telah ditebus, telah dimerdekakan, mari kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Senang sekali melihat semua hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan aktif dalam pelayanan. Baik anak-anak sekolah minggu, baik pemuda remaja, baik orang-orang dewasa. Puji Tuhan, saya melihat semuanya memberi diri dalam pelayanan. Tidak ada pengeluhan yang saya terima. Hari ini, minggu ini so singers, minggu depan so penerima tamu, minggu depan lagi so khotbah misalnya. Yang ada Frey ini melayani terus. Oh puji Tuhan, sampai hari ini saya sebagai penanggung jawab pelayanan tidak pernah menerima WA, inbox, SMS, telepon, komplain supaya jangan dikasih pelayanan berturut-turut. Tidak pernah. Dan ini merupakan satu kebanggaan di hadapan Tuhan. Amin. Kita menyadari benar hidup kita semuanya untuk Kristus, semuanya bagi Tuhan. Karena itu selagi kita